Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Amelia Dian Utami, guru SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya calon guru penggerak angkatan 6, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Dan perkenalkan dua orang hebat yang membimbing saya, yaitu Ibu Jumaina MPD selaku fasilitator dan Ibu Yeni Agus SPD selaku pembimbing praktik. Pertama ialah latar belakang. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dimaksudkan agar peserta didik kelak menjadi anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya, nilai dan peran kita sebagai seorang guru harus mampu membuat suasana sekolah layak untuk dijadikan tempat belajar murid, layak dari segi keamanan dan kenyamanannya, sehingga karakter baik akan tumbuh pada diri murid yang sesuai dengan visi profil pelajar Pancasila. Hal tersebut dapat dicapai apabila sekolah mampu menghadirkan sebuah budaya positif dalam kesehariannya. Budaya positif sekolah tumbuh dari disiplin positif berdasarkan keyakinan-keyakinan positif yang dibentuk di kelas dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Namun, seperti yang kita sadari, pemaparan saya sebelumnya sudah banyak tidak diterapkan lagi, sehingga yang muncul ke permukaan adalah karakter-karakter murid yang pembangkang dan tidak berjati diri. Kekhawatiran jika ini tidak segera dibudayakan dan diperbaiki, maka murid-murid kita hanya akan berperilaku positif pada situasi tertentu dan beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun tidak atas dasar kesadarannya, melainkan keterpaksaan. Dan yang akan muncul hanya perilaku yang sementara, tidak tertanam di sanubari dan menjadi karakter dari murid-murid sekarang. Maka dari itu, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat. Dan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata saya yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Caranya, dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkannya dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Silakan menyaksikan. Yang pertama, masuk ke waktu keselamatan konsentrasi 3 menit. Konsekuensinya, buat laki-laki usaha 20 kali. Yang buat perempuan mengapa tulis 10 menit. Jika perlu waktu 3 kali berturut-turut, hafalkan 1 surat berikut. Dan yang buat Kristen, hafalkan pengakuan iman rasuli bahasa mata. Setuju kan? Kedua, gak boleh mengajarkan kelas. Kalau ingin berbicara, angkat tangannya. Kalau nggak angkat tangan, konsekuensinya diabaikan. Setuju? Oke. Yang ke-12, mendengarkan dengan baik teman atau orang yang berbicara. Nah, tadi adalah merupakan contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, ini adalah lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk aksi nyata.
Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman nilai budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan desimilasi budaya positif bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan desimilasi budaya positif di sekolah yang meliputi keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang terakhir, memantau dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan untuk mensupport terlaksananya aksi nyata ini. Yang pertama, kepala sekolah, rekan guru, dan juga murid, agar tindakan yang telah disusun dan dirancang dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuhnya budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua yang diharapkan dapat membudayakan budaya positif di rumah beserta murid. Berikut adalah bentuk kegiatan desimilasi budaya positif yang kami lakukan di SMA Negeri 8 Mandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu hebat. Perkenalkan, nama saya Amelia Dian Utami, bertugas di SMA Negeri 8 Mandau. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dalam bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Jumaina MPD dan PP Pendamping Praktik Ibu Yeni Agus SPD. Nah, dalam kesempatan ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu bersedia untuk sama-sama belajar dan mengizinkan saya sharing mengenai budaya positif perihal 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di bagian ini. 5 posisi kontrol guru itu pada LMS ada penghukum sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemandu, dan manajer. Nah, kita jelaskan pertama dulu yaitu guru sebagai penghukum. Di sini bisa dilihat bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya guru akan kalau penghukum ini biasanya guru-guru akan menggunakan kata-kata ancaman kayak gitu. Kemudian seperti yang tertulis di sini ada patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah. Pokoknya langsung si guru ini baik itu tindakannya ataupun verbalnya itu langsung mencatat atau mempunishment bahwa siswa itu salah kayak gitu. Nah, sementara kita pun sebenarnya yang udah dewasa jika di posisi mereka pasti merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu. Nah, dan biasanya kalau yang verbal, selain kata-kata verbal yang keluar, itu intonasi juga pasti ikut serta mendampingi kata-kata yang memok siswanya itu, ada teriakan atau bentakan dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya ini dulu sekali awal-awal ini pernah juga saya lakukan, tapi bentuknya yang tidak teriakan dan pemukulan ya. Lebih ke hukuman, kamu telat, kamu push up kayak gitu dulu. Nah, sekarang ternyata kegiatan si guru sebagai penghukum itu tidak worth it. Kalau dihukum cenderungnya seperti ini, misalkan piket aja contohnya. Misalkan di hari piket, hari itu gurunya memang disiplin, kemungkinan pada hari itu disiplin dalam tanda
adalah gurunya ada sanksi untuk siswa yang piket. Kemungkinan pada hari itu siswa yang terlambat akan sedikit berbeda dengan hari-hari setelah itu. Mungkin gurunya tidak terlalu strength seperti pada hari yang siswanya sedikit. Tapi di situ kita bisa lihat bahwa kalau guru sebagai penghukum, dampaknya kepada siswa hanya sementara, begitu. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi dia biasanya akan bermain dengan pilihan kata-kata. Contohnya di situ, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali bapak harus memberi tahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini biasanya yang masih cukup sering dipergunakan. Tapi kalau menurut saya ini sudah lebih baik daripada posisi penghukum. Ya. Lanjut yang kedua. Nah, ini posisi kontrol teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman siswanya. Kayak gitu. Ini biasanya kalau guru yang berhasil memposisikan dirinya sebagai temannya, otomatis si siswa akan mengizinkan si guru untuk mengontrol dirinya gitu. Biasanya dia digunakan dengan pendekatan persuasif. Nah, ini contohnya, ayolah bantu demi bapak ya, dan sebagainya. Kemudian pemantau. Guru sebagai pemantau ini berarti dia mengawasi. Pada saat mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini biasanya bisa dimasukkan ke pada saat keyakinan kelas dibuat. Keyakinan kelas, kalau kita sekarang bukan keyakinan kelas, sebelumnya namanya kontrak pelajar. Nah, kalau di IKM, kontrak pelajar diganti dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ya dibuat tidak hanya guru yang buat, tapi bekerja sama dengan siswa dan guru, sehingga ketika si siswa melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri dan berkonsekuensi untuk melakukannya, mereka dengan sadar untuk memperbaikinya, kayak gitu, Bu. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Sebenarnya ini posisi yang paling baik, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ada contohnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Nah, ini kasusnya pernah kami buat untuk demonstrasi, tapi nanti kita putar setelah ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau mau lihat contohnya dulu? Iya, mana dulu? Bu? Oke, nanya dulu. Tadi disebutkan keyakinan kelas dengan kontrak pelajar, sebenarnya itu sama atau tidak? Kemudian tadi 5 kontrol itu kan ada sebagai manajer sebaiknya. Kemudian apa hubungannya dengan peraturan sekolah yang sudah ditetapkan bahwa setiap yang melanggar peraturan itu harus ada sanksi? Apakah tidak bisa diberlakukan kalau keyakinan kelas itu yang manajer kan kamu gini nah, ditanya dulu gitu kan, ada proses, tidak langsung skor. Sementara peraturan sekolah itu pelanggaran ya ada sanksi, ada hukuman, ada skor. Jadi seolah-olah belakang nanti gitu. Jadi bagaimana penerapan realnya di sekolah berhubungan dengan sanksi dan aturan yang sekolah. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Jenny. Saya akan berusaha menjawab semampu saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, CGP yang lain. Jadi sebenarnya sebelum masuk budaya positif ini, kami tuh ada modul belajar tentang visi dan misi sekolah. Nah, jadi sebenarnya situ udah harus ada kerjasama seluruh warga
sekolah, kepala sekolah, siapapun lah yang ada termasuk ke dalam warga sekolah, visi misinya itu harus satu dulu yang pertama. Kemudian tadi pertanyaannya apakah kontrak belajar dengan keyakinan kelas itu sama? Nah, sama sebenarnya, cuma namanya aja yang berbeda. Kalau biasanya saya nggak tahu, tapi kalau yang saya dulu buat kontrak belajar itu setelah saya buat kan ada yang pakai KD dan lain-lain. Kalau saya lebih cenderung ke peraturan kayak gitu. Nah, peraturan itu biasanya saya buat, kemudian saya sampaikan ke depan ini mau direvisi bagian yang mana kayak gitu. Jadi sama. Tapi kalau yang ini sebenarnya lebih dianjurkan langsung kayak gitu. Yang pertama kita keyakinan kelasnya kita mau buat apa nih kayak gitu langsung. Tapi kalau yang saya buat waktu itu adalah saya buat dulu, kemudian kalian mana yang mau diganti, mana yang mau direvisi, mana yang mau dihapus kayak gitu. Ada penghasilan keyakinan kelas, tiap kelas itu berbeda-beda. Iya berbeda sesuai dengan kondisinya mereka maunya gimana kayak gitu sebenarnya. Iya, didiskusikan. Nah, baiknya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan kelas itu tuh ada bukti fisik dan ditandatangani. Terus pertanyaan lagi Bu, bagaimana peraturan sekolah? Nah, sebenarnya setelah itu terjadi antara guru dengan warga sekolah pun harus ada yang namanya kesepakatan sekolah atau komitmen sekolah. Jadi nggak bisa hanya antara guru dengan siswa aja, tapi antara guru dan warga sekolah juga harus ada aturan yang harus disosialisasikan juga kepada siswa dan orang tua. Nah, seperti itu pemahaman saya Bu. Jadi sekolah udah punya visi sendiri nih, Iya. jalan sendiri nih. Jadi kan yang guru penggerak lakukan komunikasi dengan sekolah. Kira-kira solusinya apa gitu supaya kami pun yang tidak dapat ilmu itu bisa mempraktekannya kepada anak kami, karena rata-rata kami itu sebagai guru penghukum, pemantau, kayaknya manajer itu agak lama di prosesnya gitu kan. Jadi yang cepatnya ini kerjakan. Jadi supaya semua bergerak gitu kan, ada baiknya bahwa CTP ini kan ada aksi nyata kami berpengaruh kepada kami dan mungkin bisa disuarakan di sekolah kesiswaan, terutama misalnya yang berhubungan dengan sanksi-sanksi dan hukuman. Iya, sebenarnya seperti itu ya Bu Jenny. Ibu, ada lagi pertanyaan perihal 5 posisi kontrol ini? Sudah ya. Nah, semoga kita semua nanti bisa menerapkan kepada siswa, kepada lingkungan kita, tempat bekerja, bahkan di tempat rumah tangga kita sendiri. Demikian sosialisasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Selamat siang. Saya Herlia Septina SPD dari SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Fasilitator saya Ibu Hermiati Badrun dan PP saya adalah Ibu Saidi. Saya akan memberikan atau sharing informasi atau akan sharing tentang segitiga restitusi. Dan kita akan setelahnya melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, mungkin sebelumnya kita biasanya itu paradigma yang ada itu teacher center gitu. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya perubahan kurikulum kita sudah mulai ya menerapkan student center gitu. Nah, sekarang juga ditekankan kembali paradigma yang ada itu menekankan kita untuk bisa menerapkan student center dalam pembelajaran kita gitu. Nah, perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik.
Nah, di sini kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator untuk peserta didik kita. Nah, selanjutnya itu ada disiplin. Nah, mungkin bagi rekan-rekan semua sudah tahu apa itu disiplin. Ada ibu-ibu yang mengetahui, yang bisa menyampaikan pendapatnya apa itu disiplin? Boleh angkat tangan ibu-ibu? Saya, Bu. Oke, silakan Ibu Herlia. Iya, dia taat pada peraturan, Bu. Oke, disiplin itu taat kepada peraturan. Oke, terima kasih Bu Herlia. Iya, Ibu Laila. Apa itu disiplin? Misalkan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Oke, ya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih Bu Laila. Iya, Bu Amel. Berkomitmen, Bu. Berkomitmen, iya benar sekali. Ada lagi? Oh, Ibu suka melanggar peraturan. Oh, tidak suka melanggar peraturan berarti dia disiplin ya, begitu ya Ibu ya. Oke, applause untuk semua ibu-ibu semua. Nah, berarti kita semua sebenarnya sudah menjalani apa itu makna dari disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga dalam proses pembelajaran kita. Nah, disiplin itu yang biasa kita kenal adalah ketaatan atau peraturan. Nah, kata disiplin memiliki makna bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan melaksanakan kedisiplinan, kita mampu mengembangkan pribadi yang dapat mengendalikan diri dengan baik, kemudian berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada yang menanyakan Ibu tentang kedisiplinan? Sudah paham ya, sudah untuk kedisiplinan ini udah tertanam dari diri kita Bu ya, gitu. Iya. Oke. Selanjutnya itu terkait tentang keyakinan kelas. Nah, sebelumnya juga sudah disampaikan dengan rekan saya Ibu Amelia terkait tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin yang sebelumnya yang kita kenal itu kontrak belajar begitu. Nah, tapi untuk ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak ini ada perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan gitu. Nah, ada yang bisa menyampaikan apa beda antara kesepakatan dengan keyakinan? Oke, silakan Ibu Siska. Kalau kesepakatan itu masih ada unsur pemaksaan di dalamnya. Oke. Kalau Ya. keyakinan, dia sudah mengetahui dari diri dia sendiri apa gunanya, kenapa harus begitu. Inilah. Iya, kalau dia tadi kontrak kesepakatan itu ada sedikit keterpaksaan, ya, karena dia sudah ada keharusan di dalamnya untuk melakukan. Kalau dia keyakinan itu sudah berasal dari mereka sudah tahu apa efek positifnya, apa efek dari negatif dari aturan-aturan yang mereka sepakati. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar kita beri tepuk tangan dulu. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu dah dia perbedaan antara kesepakatan dengan keyakinan. Jadi dengan kita menerapkan keyakinan kelas, itu kita berharap memang ada nilai kebajikan yang muncul dari diri peserta diri kita, begitu. Jadi bukan adanya unsur paksaan dari pihak luar untuk melakukan disiplin yang positif, begitu. Oke, silakan Bu Jen. Contoh yang keyakinan kelas yang dibuat dalam satu kelas itu kayak apa? Nah, oke, terima kasih ya Bu Jen. Keyakinan kelas itu seperti biasanya kita membentuknya di awal pertemuan gitu ya. Nah, kita bisa menyediakan mungkin dalam bentuk karton gitu, boleh nanti pakai sticky note juga. Kita beri kesempatan kepada anak didik kita untuk menyampaikan apa yang mereka ingin terapkan dalam pembelajaran bersama kita gitu. Jadi setiap anak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan peraturan apa atau kenyamanan apa sih yang buat mereka bisa mereka lakukan tanpa ada paksaan nantinya, begitu. Misalkan tidak terlambat mengikuti pembelajaran kita gitu. Iya, benar sekali ya Ibu Gida, menghargai pendapat teman ketika teman menyampaikan pendapat saat berdiskusi, begitu bisa juga. Kan misalnya nih peserta didik itu kan banyak maunya tuh,
terlambat misalnya dispensasi 5 menit, 10 menit, apakah kita harus mengakomodir semua keinginan mereka? Tentu kan kita cari dulu mana yang win-win solution itu baru menjadi keyakinan kelas bersama. Dan kalau dia ditaruh di papan, ada sticky note, tentu kan kita harus sensor lagi nih. Iya, benar sekali. Sensor lagi, tentu kan direkap semua dalam satu bentuk ini gitu. Jadi maksudnya contoh realnya itu yang membedakan dengan kontrak belajar. Kan saya tahunya kontrak belajar itu siswa harus masuk terlambat 5 menit sekian. Iya. Nah, yang sesungguhnya keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu apa sih bedanya gitu? Iya. Proses ininya udah paham bahwa nanti kita akomodir, kita pilih, jadikan konsep. Itu bentuknya seperti apa nanti? Oke, terima kasih Bu Jen. Nah, kalau kontrak pembelajaran, kalau dari pengalaman saya itu saya membuatnya biasanya ada per KD, kemudian ada minggunya, minggu pertama apa kegiatan pembelajarannya, kemudian didetailkan gitu dan disetujui oleh perwakilan kelas. Nah, itu kontrak pembelajaran yang dulu yang pernah saya terapkan. Namun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami mendapatkan ilmu tentang pentingnya kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah, yang pada intinya tetap atas kesepakatan kita bersama-sama anak, bukan kemauan kita sendiri begitu. Nah, jadi setelah kita memberikan kesempatan kepada anak mengungkapkan apa sih yang harus kita lakukan, yang harus kita sepakati bersama dalam pembelajaran kita. Nah, jadi nanti kalau udah semuanya terkumpul di depan di kantor yang sudah terisi sticky note-nya, gitu, kita bisa mensortir bersama. Kita minta kesepakatan anak kembali. Nah, yang mana yang sebaiknya yang sanggup kita lakukan bersama anak gitu, demi kenyamanan kita bersama dan keberhasilan kita bersama gitu. Ada lagi Bu Jen? Oke, iya Bu Dona, silakan Bu Dona. Kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Bu Anita, saya mau tanya, kalau kita berbicara tentang disiplin ini Bu, tanpa ada sanksi tegas Bu, anak tidak akan berubah. Sanksi tegas membuat anak berubah. Jadi saya ingin tahu Bu, karena Ibu sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, ya, insya Allah jadi guru penggerak didoakan lulus Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bu, setelah saya lihat tadi Ibu Amel tampil, Ibu juga tampil kan, kayaknya banyak yang harus ada perubahan-perubahannya Bu ya. Sementara saya pribadi Bu, disiplin itu memang sanksi tegas. Contoh Bu, dalam istirahat anak dikasih tengah 5 menit 10-20 dijadikan 10-25 Bu. Kalau anak terlambat konsekuensinya anak duduk di lantai. Tapi kabarnya seperti ilmu yang Bu dapat itu nggak boleh lagi katanya Bu ya, mental anak kena. Tapi selama saya ngajar Bu, anak enjoy aja. Tapi perubahan 12 vokal, paling satu kelas tuh Bu anak terjadi 1 atau 2 orang Bu Anita ya, anak berubah total, nggak ada lagi yang terlambat dengan sanksi tegas seperti kita komitmen ya 5 menit dia Ibu kasih tengah waktu duduk di lantai dengan PD, tapi proses belajarnya tetap berjalan Bu Anita. Gimana Bu Anita selama mendapatkan ilmu di sebagai calon penggerak ini? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Dona. Saya akan mencoba menjawab semampu saya, sebisa saya terhadap ilmu yang saya dapatkan selama pendidikan ini. Nah, kembali lagi ke poin kita tadi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi itu kan kita berharap memang ada unsur atau motivasi intrinsik dari mereka sendiri untuk menyepakati tindakan apa yang dilakukan dalam pembelajaran kita begitu. Nah, kita kembali lagi pada konsep KHD ya Bu ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ kita itu bertindak atau berperan sebagai fasilitator, dan kemudian kita juga harus mengetahui bahwa anak itu punya kodrat gitu loh. Kodrat sebagai anak itu apa? Mungkin selama ini kita agak terabaikan dengan pemahaman menurut Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan tadi begitu. Nah, jadi lebih menekankan tindakan kita itu sebaiknya memang ada pendekatan ke anak, bagaimana anak merasa aman, nyaman begitu, terutama dalam pembelajaran kita tadi gitu. Nah, ya diusahakan juga itu sebaiknya kalau dalam pendidikan menurut konsep KHD itu memang kita bersembah
menghambatkan anak begitu istilahnya begitu ya Ibu Evi ya. Nah, tadi adalah video kegiatan desimilasi yang kami lakukan di sekolah kami SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah, berikut adalah kegiatan yang ada pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang paling disarankan bagi guru untuk mengaplikasikannya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini adalah skenario kasus pertama dalam praktek penerapan segitiga restitusi. Siva adalah siswa kelas 10-10 di SMA Negeri 8 Mandau. Pagi ini Siva masuk ke kelas dengan seragam yang ditutupi jaket di luarnya. Hari itu adalah jadwal bahasa Indonesia. Saat itu, Siva masuk dengan PD yang seperti biasanya tidak menyadari bahwa guru bidang studi sudah memperhatikan dari dalam kelas. Setelah dipanggil dan dikonfirmasi perihal seragam, dengan santai ia menjawab bahwa dia sadar akan perbedaannya hari ini, dan dia menikmati karena dengan itu ia merasa gaul dan kekinian. Ia merasa yang dia lakukan adalah sesuatu yang wajar dan harus dimaklumi. Masuk. Sini Siva, masuk. Kenapa ya, Bu? Menurut saya. Siva baru datang. Iya, Bu, baru datang. Nah, Siva, jaketnya jaket baru. Iya, Bu, kebetulan. Gimana, Bu? Lucu nggak, Bu? Bagus. Seragamnya mana? Ini seragam saya. Kenapa seragamnya ditutupin, Nak? Ditutupin gimana, Bu? Ini kok dampak kok, Bu, seragam saya. Kenapa nggak di luar? Kenapa ditutupin jaket bagus? Ya, biar matching kali, Bu, biar gaul gimana gitu. Ini kan zaman modern, milenial, Bu. Ibu nggak salahin ya. Siva boleh, Ibu paham Siva pengen tampil cantik, pengen tampil gaul. Tapi sekarang Ibu mau tanya sama Siva. Siva sebagai apa nih di sekolah? Siswa, Bu. Siswa? Iya. Nah, kalau siswa di sekolah udah ada seragam, gunanya buat dipakai. Sekarang kalau seperti ini, yang namanya seragam itu kan sama semuanya. Tapi kalau Siva ada jaket di luarnya, kalau Siva masuk kelas, apakah kalian terlihat sama semuanya, Siva? Beda, Bu, pastinya. Harusnya sama sih, Bu. Jadi seragam ini sebenarnya sekolah buat seragam. Ada nggak kira-kira fungsinya sih, Pak? Ada pastinya, Bu. Apa? Biar semuanya sama rata, Bu. Biar nggak ada perbedaan di seragaman dan nggak ada yang beda-beda, Bu. Pokoknya harus sama rata semuanya. Yang namanya sekolah ya punya peraturan, Bu. Nah, menurut Siva gimana nih sekarang yang Siva lakukan? Ya enggak sih, Bu. Terus? Ya namanya juga anak gaul, Bu. Boleh anak gaul. Ibu kan tadi Ibu bilang Ibu suka nih jaketnya, Ibu mau beli juga. Tapi tadi Siva udah paham tujuannya sekolah ada seragam adalah untuk menyetarakan semuanya, Bu. Tidak ada si kaya dan si miskin. Kalau seandainya kayak misal ibu pengen beli nih, Ibu ada uang, Ibu bisa beli. Tapi misalkan ada temenmu yang juga pengen suka sama jaketmu, dia pengen terus dia minta sama orang tuanya juga, orang tua yang nggak ada duit, gimana coba? Jadi itulah gunanya seragam itu dibuat. Ibu nggak larang nih. Perbedaan antara si kaya dan si miskin, Bu. Jadi nggak ada kecemburuan antara teman yang satu dengan yang lain. Nah, mereka pun akhirnya tidak ada yang rasanya, oh Siva kayaknya banyak duit nih, aku nggak layak berteman sama Siva. Salah satunya sebenarnya seragam digunain buat itu. Nah, Ibu akuin jaketnya bagus, Ibu juga suka, kamu boleh pakai. Jadi sekarang yang terjadi, sekarang ini udah terjadi nih, harusnya Siva bagaimana? Solusi dari Siva bakalan buka di jam pelajaran, Bu, untuk bisa di kelas.
Sifat bakalan buka, dan kalaupun hari dingin dan hari panas, misalnya ada cuaca yang nggak mendukung, Sifat masih boleh pakai kan Bu. Tapi sebelum itu Sifat bakalan izin dulu sama ibu, sama guru yang masuk ke kelas Sifat. Jadi Sifat pakainya cuma di luar sekolah aja jadinya gitu Bu. Karena apa? Karena biar nggak ada perbedaan Bu. Oke, sekarang Siva ngerti ya. Setelah Siva udah mengerti, Ibu ingin bertanya lagi nih, mengingatkan kembali kan sebelumnya kita pas masuk sekolah awal kita udah buat yang namanya keyakinan kelas. Nah itu kan nggak Ibu sendiri yang buat, tapi ada keterlibatan kalian, ada Ibu beserta dengan apa yang mau kita yakini dan bagaimana konsekuensi yang akan kita dapat kalau kita melanggar komitmen yang udah kita buat. Nah dari kejadian ini, menurut Siva keyakinan kelas yang mana yang udah sekolah langgar coba? Keyakinannya Siva nggak mematuhi peraturan yang ada Bu. Kayak Siva malah memakai jaket ini, padahal disuruh pakai seragam di sekolah. Jadi harusnya kita Seragam, sama-sama rata semuanya. mulai dari saat ini Siva dan Ibu semuanya juga sama-sama untuk berkomitmen menjalankan keyakinan kelas yang udah ada. Siva sepakat sama Ibu? Sepakat sih Bu. Jadi sekarang Siva harus bagaimana nih jaketnya? Siva bakal buka nih Bu di belajar. Oke? Makasih ya Bu udah ngingatin Siva jadi sadar. Oke deh, makasih ya Siva. Silakan gabung sama Pergi ya, teman Bu. yang lain ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Zahra Andini, biasa dipanggil Syifa. Saya dari kelas 9. Nah, tadi kita udah ngeliat nih Syifa lagi sama Bu Amel ngadapin kasus yang dimana Syifa ngelanggar peraturan sekolah nih di jam pelajaran Bu Amel nih semuanya. Nah, di situ Syifa bisa ngambil semua kesimpulan dan pendapat Syifa bagaimana Bu Amel tadi memanggil Syifa dengan cara yang tidak mempermalukan Syifa nih, tidak menempatkan atau memposisikan Syifa sebagai troublemaker atau biang masalah dari situ. Biasanya kita temui, yang Syifa temui nih, guru-guru cenderung lebih ke mempermalukan muridnya nih semuanya, memarahkan muridnya atau menggunakan kata-kata yang kasar. Tapi di situ Bu Amel memperingatkan Syifa dan memberitahu Syifa bagaimana caranya Syifa itu untuk lebih mematuhi peraturan sekolah yang ada nih. Dengan itu Syifa ngerasa Syifa dihargai, Syifa ngerasa Syifa lebih masuk nih ngobrol sama Bu Amel, karena Bu Amel juga dari ke hati memperingatkan Syifa di semuanya. Jadi dapat Syifa simpulkan dan Syifa mengambil pelajaran dari situ bahwa Syifa ngerasain Syifa dapat dihargai oleh seorang guru dan Syifa diperlakukan sebagai manusia nih semuanya. Biasanya guru-guru hanya memperlakukan muridnya memarahkan ataupun langsung memarahkan depan semua publik. Tapi di saat itu Bu Amel memberitahu Syifa sangat ikhlas dari hati dalamnya, memberitahu Syifa bahwa kamu tidak boleh melakukan seperti lagi ya, tapi dengan cara yang lembut nih semuanya. Jadi itu yang Syifa ambil. Terima kasih. Raffi dan Adrian. Nah, hari ini Ibu sudah konfirmasi perihal tugas kita minggu lalu. Nah, kamu buat? Kenapa tidak dibuat? Apa ada masalah? Kalian kenapa nggak dibuat tugasnya? Raffi dulu. Kalau Raffi lupa. Kamu bisa lupa? Masalah kenapa Raffi? Karena ada tunda, Bu. Apa yang kamu lakukan sehingga itu harus tunda? Apa yang kamu kerjakan? Kenapa nggak tugas yang dikerjain dulu? Main apa? Kamu happy? Main? Kamu lebih bahagia main ketimbang belajar? Raffi? Bisa bilang, Bu. Apa yang kamu mainkan? Cita-cita. Tentang apa? Tentang apa, Bu? Di rumah.
Jadi menurut ibu kalau di masa kalian bermain nggak salah, boleh. Tapi main tetap ada jadwalnya. Kapan waktu kamu main, kapan waktu kamu belajar, kapan kamu istirahat. Tapi kalau seandainya jam belajar tugas kamu terabaikan karena main terus, berarti siapa? Rapi kan? Nah sekarang tugas sama ibu ada beberapa yang nggak masuk. Yang udah tagih beberapa kali. Nah yang baru pun ada yang nggak masuk kan? LKPD sama dengan membuat visi. Tugasnya udah 2 minggu yang lalu. Jadi menurut Raffi apa yang harus Raffi lakukan? Sekarang ibu tanya dulu. Raffi sebagai siswa, tugasnya siswa apa? Sekarang ibu tanya. Melaksanakan perintah guru atau belajar tugasnya siswa. Nah, belajar itu harus dari diri sendiri atau dari orang lain bagusnya. Nah sekarang setelah kamu tahu, ibu mau tanya apakah tindakan yang Raffi lakukan terhadap diri sendiri yang berakibat ke Raffi sendiri itu benar atau salah sekarang ibu tanya. Jadi apa yang Raffi bisa lakukan untuk perbaiki yang menurut Raffi itu salah tadi? Apa yang tindakan yang Raffi lakukan? Kan tugas nggak buat nih. Apa yang akan Raffi lakukan? Sementara temannya tugasnya masuk juga. Nah Raffi buat tugas nggak ada. Apa yang akan Raffi lakukan? Apa jalan keluarnya? Mementingkan tugas baru. Ini gimana? Sekarang ada dua nih yang tinggal. Apa yang mau Raffi lakukan? Tindakannya. Buat. Raffi akan buat tugasnya. Ya, kapan rencana mau dikumpulkan? Hari Jumat. Clear semuanya ya, tugasnya ya. Gitu ya. Nah, karena Raffi sudah mengerti bahwa belajar bukan suatu keterpaksaan tapi dari Raffinya sendiri, karena nanti kan dampaknya buat ibu tapi buat Raffi yang dapat ilmu, andaikan karena sekolah ada rapornya bagus, berarti Raffi harus bisa memilah nanti kapan main dan kapan waktu untuk dengan kesadaran sendiri. Nah dari tindakan yang Raffi tidak membuat sebelumnya kan kita sudah pernah buat kelas. Ada yang kita sepakati antara ibu dan kalian. Salah satunya dalam penugasan. Kira-kira Raffi melanggar keyakinan itu atau enggak? Salah satu keyakinan atau tidak? Yang mana? Kemarin kalian konsekuensinya kalau tidak buat tugas apa konsekuensinya? Double. Kalau menurut Raffi double itu Raffi susah jadinya. Nah menurut Raffi sendiri susah atau gurunya juga bakal tambah kerjaannya itu. Nah, jadi untuk kedepannya bagaimana Raffi? Raffi akan baik agar dan kejadian ini tidak terulang. Oke. Nama saya Raffi Ahmad Hanafi, saya dari 10.2. Perasaan saya setelah dinasihati oleh Bu Amel, saya merasa senang karena tidak dihukum berat. Tapi Bu Amel mengarahkan saya betapa pentingnya belajar dan tugas sekolah. Demikian pemaparan aksi nyata yang saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.